ada. Untuk itu sudah sepantasnya yang kita sudah laksanakan di acara yang pertama, yaitu kita melaksanakan sholat hajat dan sholat gaib, tentunya untuk para guru kita dan bapak kita, pendahulu kita. Senantiasa kita selalu harus menghormati jasa para leluhur, menghormati jasa para yang pendiri di jalan ini, sehingga apapun yang kita capai, apapun yang kita dapatkan akan lebih berbarokah atau beramal baik karena atas restu dari beliau-beliau pendiri-pendiri yang yaitu para leluhur kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mari acara yang kedua ini kita buka lagi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun. Mudah-mudahan dengan kita baca basmalah senantiasa Allah membimbing kita, memandu kita, menyertai kita, sehingga pada pertemuan kali ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya acara yang kedua ataupun acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan ini karena resminya ini harus ada panitia begitu, dan kita sudah bentuk. Nanti kalau sudah dibentuk lagi tidak kita sudah menyambut, nanti malah kurang berkenan. Untuk itu pada ketua panitia prakata, ketua panitia, waktu dan tempat kami aturkan dengan Poko Haji Sugir, wakil dan tempat berkeluar dan mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyembun Bapak Patris yang selalu membimbing, mendampingi, memberikan awadat kepada kita sekalian yang Allah hormati, keluarga besar Penyembun Mbah Bani yang Allah hormati, keluarga besar Mbah Yatmo ingkang kula hormati, mugi tuan rumah Sofi Berbet, keluarga Pak Haji yang kula hormati, di bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah buku asal yang kula hormati. Alhamdulillah, sedaya puji nama kagum Gusti Allah semestinya menjadi kesadaran kita sedaya untuk selalu bersyukur, yang mana pada kesempatan saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, insya Allah kemanfaatan makembar yang menurut kaula niki suatu agenda yang sakral, apa yang ada dalam benak kita di tengah-tengah suasana keadaan yang saat ini kita rasakan, memberikan pembelajaran kepada kita. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang ada dalam buku nanti, sesuatu yang lembut, yang halus itu kita harus lebih hati-hati. Insya Allah dengan membaca itu jiwa kita akan menjadikan lebih lembut, sehingga bisa jadi lebih lembut daripada virus corona yang sedang berkembang, sehingga ketika lebih lembut akan menjadi lebih aman. Insyaallah mugi-mugi kaulajengan tansah parengaken dumateng kita sedaya. Salajengipun seperti budaya yang terjadi dalam Juki, seperti yang sering diungkapkan bahwa dalam masalah rukuk sujud untuk sendika dawuh, jadi dijujuk secara formalitas jarene ketua panitia. Ngeten. Wis nggih. Kok kaya acara rukuk cara Jepang. Hei, nggih. Siap.
Padahal gini suatu kebahagiaan. Mereka nek nenggone cuti niku enak. Itu rasa kokan rengkek itu sudah set aku iki. Ini yang menjadi wacana baru bagi saya pribadi khususnya. Jadi wis pokoknya apa beres. Alhamdulillah. Pengorbanan wis bodoh rebutan cara gambarnya ngoten niku. Mriki kawula secara formalitas sebagai panitia pertama maturaken gunging penuwun kaitan kalian Pak Kades kembali yang telah bertahun-tahun menyiapkan materi yang akhirnya dibukukan sehingga nantinya insya Allah akan menjadi lebih berkembang menambah wawasan terutama jamaah muhasabah dan selanjutnya kepada masyarakat pada umumnya. Yang kedua kepada tim buku yang percetakan telah berjuang siang malam untuk mencetak merealisasikan menjadi buku nanti, dan juga kepada tuan rumah yang terus selalu berjuang kangelan kelangan dan ternyata itulah yang membuahkan kesenangan. Dan selanjutnya Mbak pilih dari acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mewakili saking konco-konco yang pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Kaitan kalian buku niki pawaringe Pak Pram. Nggih, paring Pak Pram nggih. Nggih, buku niku otak-atik niku nek cara hadis barang siapa yang membaca tanpa merenunginya itu belum dikatakan membaca. Jadi buku niku mlebu ning aku, karena terbuka diwaca direnungi mlebu ning aku, akhirnya mlebu dadi laku. Ngono ya Pak Pram ya. Nggih, alhamdulillah iki muga semangat ngoten niku. Terus metodenya Mas Hari, iya Mas Hari. Jadi nek cara Jepang model kaisin, saya sehari itu meluangkan waktu 1 menit. Nah, tapi gue yang lete ijo niku niki digawe kaya panah ngoten dituliси bismillah meluangkan setiap hari 1 menit. Pokoknya diluangkan sedina selembar terus walinya tulisan iki ditulisi semangat kir. Cara kula ngoten. Cara kula ngomong ngoten, sak lembar tulisi semangat kir. Ngoten. Iki ya muga-muga kok sithik akhirnya rampung. Nggih. Bapak niku kawula selaku kepanitiaan ingkang saged kawula terakhir, monggo semangat kita waos buku ingkang badhe dipun dunia dumateng kita sedaya benar-benar menjadi mlebu ning aku dan mlebu menjadi laku buku-buku berjalan. Wonten kirang nyuwun pangapunten, wa kirang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Panitia. Wih, lumes. Siap. Pokoknya penak Pak di sini. Nggih ngoten Ketua Panitia. Mengira-ngira ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Soibul Baik di mata pokok haji kalau saudara monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dumateng panjenenganipun para keluarga besar saking Mbah Imam Subhani ingkang kula hormati, ugi panjenenganipun para keluarga besar saking Mbah Syariatmo ingkang kula hormati, Mboten kesupen dumateng Bapak Guru kita Bapak Kades ingkang kula hormati,
lan Bapak Bini Sepuh para sederek sedaya kakung putri ingkang kula hormati. Monggo wonten ing kesempatan menika sepindah malih kita pokoknya setiap detik, setiap waktu niku selalu raos syukur kanjeng ngoten nggih. Nek pas ora syukur niku mesti rasane ora enak. Pokoknya mugi-mugi rasa syukur selalu lekat ngoten nggih. Monggo rasa syukur menika sepindah kita ikraraken kanthi wasan tahmid. Alhamdulillah. Salawat dan salam moga tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ingkang mugi-mugi kita saged dados umatipun ingkang saged naluraken menapa ingkang dados ajaranipun. Ingkang tamtunipun ajaran menika menawi dipun lampahi tentu nuwuhaken raos ayem tentrem ugi nuwuhaken keselamatan dunia wal akhirah. Kula badhe matur sekedhik menapa saderengipun raose manah kula wau ngaten. Ternyata acara niku dalam situasi yang agak tidak begitu longgar, niku malah menjadikan lebih hikmat. Ibaratnya ngeten, boleh makmu mangel gak luwe gak wanek makmu saiki ngono malah nikmati luar biasa. Nah situasi ini jane kesulitan ini ku titik banget, tapi sudah menjadikan rasanya lebih berbeda. Karena mengadakannya itu lebih banyak pertimbangan, lebih hati-hati. Akhirnya niatnya menjadi lebih kuat. Nah ini menjadikan penjiwaannya juga lebih kuat. Apa yang terjadi bahwa benar-benar kita ini bersyukur bahwa telah dipertemukan secara tidak langsung melalui kados kula menika dengan sedikit ilmu apa yang dimiliki oleh beliau Mbah Bani dan juga apa yang dimiliki oleh beliau Mbah Caryatno. Rasanya bersyukur sekali sehingga mudah-mudahan apa yang kita panjatkan ini menjadi doa yang tulus yang akan menjadikan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya saya langsung teringat apa yang ada di depan saya. Karena Pak Kadis tadi sholatnya itu di dekat saya. Oh iki nek sing ora karo sing ra ketok ae matur nuwun iki sing ketok nang ngarep moto. Niki ngeten kae. Kula kali ibu niku kadang-kadang ada sendasan. Ya bersyukur alhamdulillah bahwa dalam hidup saya dipertemukan dengan beliau Pak Kadis yang selalu telaten sabar, tidak henti-hentinya membimbing kepada khususnya saya dan ibu dan kita semua. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus berjuang membina umat. Dan mudah-mudahan kita juga selalu belajar dan belajar untuk menjadikan peningkatan dalam sikap hidup kita. Untuk selanjutnya bahwa tempat ini dipilih untuk dijadikan tempat pada saat ini. Kami tentunya sangat berterima kasih sekali. Panjenengan semua kesini ini tentu dengan energi yang positif, energi yang baik. Dan apa yang seperti sering disampaikan oleh Pak Kadis ini, energi baik ini mesti menimbulkan sesuatu yang baik dan seterusnya. Karena energi itu tidak bisa hilang. Nah ini saya berterima kasih sekali bahwa jenengan kesini membawa energi yang positif ini. Tentu ini keberuntungan besar bagi saya. Tentu saja ada beberapa kurang lebih apapun yang sudah tadi nanti apapun, tapi saya yakin bahwa jamaah JUI itu yang sudah terbiasa berpikir tidak ada kurang, tidak ada lebih. Namun demikian tentu saja kalau kami sebagai yang ketempatan ya tentu saja beraya. Nah
Harapan saya kalau ada kurang lebihnya panjenengan semua memberikan permakluman dan permaafan. Nah, dan saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Monggo dipun sekecaken anggenipun menggahan. Nika anggenipun nika nyantai wektalipun nggih mboten samar kewengan, makin mboten saged susu mantung. Biasane nek bekal-bekal biasanipun nak pun jam 12 ngoten kan Pak Guru niku pun telah jam mawon. Sak niki mangke pun sowan teh mawon pokoke. Sing penting mboten kewengan, mboten saged susu mantung. Ngaten nggih? Bunda mengatakan dan tidak ranggubun oleh bangsa dengan kata. Aku berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Saking sohibul faid. Alhamdulillah. Rasa syukur terus menerus dan tidak ada lebih, tidak ada kurang. Dan pas Pak Pram kopi kadang turun naki. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya langsung kemauan untuk mengenang dari beliau-beliau guru kita, bapak kita yang sudah mendahului kita. Dan adanya jamaah ini atas beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Dari keilmuan, dari ngomong, dari selalu menjaga, selalu memonitoring dan mengevaluasi kinerja dan jamaah, selalu dan selalu itu dari beliau berdua, para pendiri itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian kami hormati, pada hari ini kita mendapatkan buku tentunya dari keilmuan beliau berdua itu dituangkan dalam buku ini. Dan selanjutnya kami mohon dari pihak keluarga untuk memberikan kesempatan dua patah kata untuk mewakili dari beliau berdua. Yang pertama yaitu kepada yang mewakili Mbak Bani, kepada Mas Amal, waktu dan tempat kami hadirkan. Monggo. Rasa putih Pak Tok. Pak Tok itu mewakili sopo. Anak lapor berada di Pak Tok itu mewakili sopo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah yang berhormati, semoga kita bisa mengucapkan syukur kepada Allah SWT sampai hari ini kita dalam kenikmatan kegiatan, kesehatan, kesempatan kepada kita sekalian sehingga kita menikah kita sampai hal untuk memiliki acara ini. Kita memiliki di kantor itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam tetap kalian tunaikan sejenak kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita sekalian bersama pun walaupun ya Allah. Jamaah yang hormati, sepeda kalau matur suwun sangat khususipun dengan panitia ini Pak Haji Sugeng. Soal itu menapa kula mewakili saking keluarga matur suwun sanget iki
hari ini diadakan acara launching buku. Bahkan hari ini ada 2 buku. Yang satu bila pribadi insya Allah sebagian sudah pernah. Yang satu ini belum, yang umur ini belum sama sekali. Saya sendiri sudah belum pernah membaca profesi. Matur suwun sangat Pak Panitia. Kaping kali pun mewakili keluarga, kula nggih nyuwun pangapunten. Soalipun dengan terbitnya 2 buku ini kami ya belum bisa banyak cawe-cawe, terus jadi ya kalau tahu sudah jadi ya ngapunten ini nah wow banget ya. Para jemaah yang kami hormati, saya sendiri mendapat ilmu-ilmu yang dituangkan dalam buku dalam jamaah jeli. Ini sebetulnya belum lama. Senior saya itu Pak Warsito. Saya itu masih baru. Jadi ya pemula. Walaupun kelihatannya satu rumah, tapi ternyata mulai malah keride. Saya jarang kok ngobrol dengan almarhum, ngomong-ngomong santai itu jarang. Lek rati. Mal reniau ya seorang mall. Bukan yang berdiri enggak pernah ngobrol santai itu jarang sekali. Dan termasuk saudara-saudara saya. Saya awali dari di Ngabar ya. Jadi almarhum itu kelahiran 1919. Kemudian wafat kemarin tahun 2007 itu yuswanya pun 88. Jadi saya pernah secara formal itu di kelas. Jadi diulang sama murid di pondok itu. Dan setiap almarhum memberi PR pada saya atau pertanyaan saya, tidak ada satupun yang saya bisa menjawab. Jadi nilainya belum. Tapi enggak. Termasuk isi dandil. Kalau sekarang isi dandil. Kalau dulu memang banyak jamaah-jamaah itu dari mana saya coba. Termasuk peserta dari mana itu ke rumah ya. Dari ketemu ke rumah terus saya mau main walk. Di situ juga dites. Diberi pertanyaan. Yes, foto nilai ini nol. Orang yang bener. Nah saya tetap menjawab. Coba kan orang yang bener itu. Kalau di kelas dulu balago itu kan keharusan bahasa uang ya. Dan saya ini yang bisa paham dari itu. Uangnya kan halus ya. Kalau Pak Hambal insya Allah langsung bisa. Frekuensinya kita kan sama. Oh saya kemarin itu diingatkan oleh Ustadz Hambal itu. Wah, pemanis.
manis ya Iwan. Terus saya angen-angen niki kangge pemanis iki. Nyapu nganggo pemanis. Ora nganggo pemanis wis manis ya. Lek nganggo pemanis kan ya malah ora palsu, ora asli. Nganggo pemanis kae. Oh iya, bener. Sangananmu itu bener. Ternyata pemanis itu ada di luar, tapi kalau yang manis asli itu ada di dalam. Itu kalau pusat Anda. Betul. Dan kita sering terkecoh oleh pemanis-pemanis dunia. Itu pelajaran yang luar biasa, saudara. Termasuk saya yang ngomong ini juga yes, terlampau banyak pemanis. Termasuk jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merasa soleh. Orang merasa soleh itu malah pakaian penjara, pakaian fasilitas. Padahal pegang kurang sih. Jadi bahaya ternyata orang merasa soleh itu kacang penjara, kacang fasilitas. Mana itu ke TP sama. Ya, kita akan menuju soleh. Iya. Masih menuju yang jalur-jalur soleh. Antara jono lah. Makanya secara rohani orang yang begitu yang kaitannya dengan kesementaraan ini targetnya jangan maksimal tapi minimalis. Kalau maksimalis itu ternyata tertipu kita, tertipu oleh pemanisnya. Banyak tertipunya kita ternyata. Jadi minimalis ya. Dengan demikian maka kan orang itu enak. Hidup itu enak loh. Enak. Beban. Jadi dia wedan orang diwedan itu enak. Jadi enak, tidak ada rasa apa-apa maksudnya. Tidak ada rasa apa-apa. Bebas. Keren. Jadi almarhum waktu itu saya baru ngerti maksud diri. Kalau mengerjakan sesuatu itu oleh ustaz itu diwangi moh nggak mau. Awalnya dia diwangi moh awal alis. Malah enggak. Iwan orang aku, malah orang. Almarhum enggak mau. Malah ustaz iki kok nganti lor. Ewan. Ternyata saya baru tahu pelajaran itu setelah di JUI waktu itu ada pelajaran di tempatnya Mbah Yatmo yang mengatakan Pak. Jadi orang itu memang duwe karya dhewe itu. Karya melok-melok.
tunggal. Tidak wis dhewe. Dhewe rasa dhewe. Agak. Menurut ya termasuk karya luar biasa ini, buku yang nanti kita baca. Dan ternyata, oh itu maksudnya. Jadi saya dulu ya nyambut ternyata itu. Jadi ada suatu pelajaran kata apa? Supir tadi halus ya. Lembut, ini lembut loh ya. Lembut kayak so nggak karya dewi. Kan nggak pak orang. Saya ini pesan kata, gue cerita ngomongin baik saya, aku dulu jadi sebenarnya kayak baik yuruk. Jadi dan itu memang seperti itu. Illa masa'a itu kan maksudnya itu. Ini yang ngerti Ustaz juga ya. Illa masa'a. Jadi seorang itu tidak memperoleh apa-apa kecuali apa yang telah diusahakan. Ya kan diusaha ke apa? Oleh apa kan itu maksudnya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kalau kita catatkan banyak sekali ilah masalah itu banyak. Dan insya Allah saya yakin para jemaah sekalian yang tergabung di khususnya di jemaah itu semua punya masalah sendiri-sendiri. Dan kita tidak usah memikirkan apa yang kita usaha itu kapan sempurnanya, itu nggak usah. Itu kan sempurna itu milik Allah SWT. Namun kita usaha, kita usaha menuju ke sana. Dan di salah satu buku beliau itu memang di situ ada kata-kata. Jadi tidak usah memikirkan kapan sempurnanya. Aku rada bingung bacanya. Itu di buku cerita-cerita itu. Buku utama, buku utama ya. Itu tulisan tahun 1978. Tapi saya kira sebelum 78 itu Mbak Tung sudah menulis. Cuma kapannya saya persisnya kurang tahu. Kurang tahu. 1978 ada yang kelahiran 1778 Makam Bali kepala 7 ya. Betul apa saya kepala 7. Dan memang ya itulah karyanya Bang Tunggu setiap saat ya berat terus baik kita detail terus kurang ngasih nurun lah ya. Rasa bangga atau keturunan. Tapi memang beliaunya memang karena cinta kasihnya kepada umat
sehingga beliau menulis apa saja ya. Masuk buku yang berdasarkan pada hari ini nanti. Dan insya Allah mudah-mudahan buku ini bermanfaat ya. Bermanfaat khususnya untuk bekal atau sarana untuk hidup. Jadi kalimatnya Mbak itu di salah satu buku itu sebagai sarana atau bekal untuk hidup. Bukan untuk mati ya, tapi untuk hidup. Itu katakannya seperti itu. Bahwa para jemaah sudah paham semuanya. Belum. Aku tuh ya banget. Yang kedua itu pesannya agar mau membina diri dan umat, membina diri dan umat. Tapi kalau kita lihat susunannya di buku itu, ternyata kalimatnya itu membina umat, terus di bawah itu baru membina diri. Ya, itu maksudnya gimana? Jadi kalau digabung ya membina diri dan membina umat. Ya. Umat yang bagaimana, hamba-hamba Allah yang mengenal Tuhannya. Itulah kata-kata seperti itu. Hamba yang mengenal, yang kenal dengan Tuhannya. Ini Pak Haji Sutri halus ini. Ini itu gambarnya maksudnya. Yang kenal dengan Tuhannya ini. Dan percaya diri. Percaya diri itu tanpa pemanis. Ya, percaya diri itu tanpa pemanis. Coba beda-beda kan apa balik. Oh, percaya diri orang pemanis. Bubrai area. Materi ya. Jadi percaya diri. Insyaallah demikian. Ini sedikit yang kami sampaikan. Itu dari KP Jadi mudah-mudahan kita dengan adanya launching di sini, mudah-mudahan kita semakin berbudi diri, berbudi semakin rendah hati, semakin lembut. Semakin lembut sehingga hidup ini enak. Gak usah cari guru spiritual. Ada keluar kota. Sebetulnya alam di lingkungan kita ini kita jadikan sebagai guru spiritual itu gak cukup. Malah asli itu tanpa pemanis itu. Asli. Makanya di sana kan ada Tuhan, alam, manusia, yaitu juga alam kita jadikan guru spiritual kita. Insya Allah kalau kita beri nanti akan tertata. Nanti kita akan tertata, hidup kita akan tertata. Saya nanti kita sebut lagi. Ternyata orang ketemu ya kangen. Dulu ketemu Pak Prai ternyata dulu saya. Jadi apa yang dikatakan Pak Prai, ngomong dia lengkap. Kalau saya setuju. Orang enak ngomongnya Pak Prai salah ya Pak. Benar. Orang yang salah nih, malah tak salah gitu. Ternyata ini kalau didalami, bener ya. Terima
kasih. Kira ngaku nyoba ngajen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan berkasami dan berhormati sambutan yang melalui Sabban jamaah berdasarnya dan betul-betul kalau mati bahwa sebelum akhir di ila masa karya pokoknya di karya berikut usaha sendiri Prabowo Niko sejatosipun CU inilah gabungan dari karya-karya, gabungan dari usaha-usaha yang jadi satu, ini satu menjadi kesatuan yang utuh. Mudah-mudahan dengan jamaah Islamiyah ini betul-betul sebuah perubahan besar atau gerbong yang besar mengangkut karya-karya dari semua yang tercakup di dalamnya. Saya mengingat yang pertama sekali jamaah Islamiyah didirikan penyandang dana yang terkuat, yaitu yang pada saat ini hadir beliaunya ini selalu menyumbangkan dana demi keberlangsungan dari jamaah Islamiyah. Pada saat pertama babat beliau saya memperhatikan pada adanya sebuah rombongan atau jamaah yang dibina oleh Gabung dan Badan ini, beliau sebagai penyandang dana. Yang pertama sekali yaitu Bapak Sopan, itulah yang memperhatikan kepada kita sehingga yang buku-buku dan fotokopi banyak dana yang dari beliau yang mengatakan tokoh sosial coba patung suun buku karyawan dengan S2 itu Jawa berstatus jadi amal soleh dan mendapatkan Allah SWT. Dan maupun namanya karya sebuah atau nama usaha tadi dari Bapak Amal tadi sudah menyampaikan itu karya itu usaha dan apapun hasilnya mudah-mudahan bisa dinikmati oleh beliau. Yang kedua yang tak intinya jamaah Islamiyah yang terhormati penyandang dana yang memperhatikan terkuat, yang selalu memperhatikan jalannya jamaah Islamiyah ini dari apapun, tapi yang tergolong yang besarkan yaitu Bapak Fuad Sabroni. Ini luar biasa beliau dalam menyandang dana di Jawa ini. Dari beliaunya kita atau jamaah ini bisa berjalan dengan leluasa, bisa berjalan dengan tertib, bisa berjalan dengan ya semuanya. Beliaunya juga menyandang dana yang luar biasa. Sampai saat ini pun dia masih menyandang dana itu baik bodoh bau pikir, diaturkan. Kata beliau namanya harta ini kita kelewatan, hanya kelewatan saja. Ya, kelewatan ini disalurkan yang terbaik, mudah-mudahan hasilnya menjadi baik. Mudah-mudahan kepada Bapak Fuad sekarang ini dia juga mengalami kesehatannya agak menurun. Tapi mudah-mudahan tidak demikian dia bertambah sehat, bertambah sehat. Amin. Itulah Bapak Fuad dan sekaligus pada Ibu Lestari yang sudah almarhum juga, semoga diterima di sisinya. Amin. Itulah para hadirin semua penyandang dana yang selainnya belum kami sebutkan untuk penyandang dana atau pemerhati Dewi nanti ada semuanya, nanti akan kami sebutkan. Tapi untuk sementara beliau berdua dulu kami sebutkan karena ini di sela-sela. Dan untuk itu, untuk mengenang juga dari guru kita atau bapak kita, Mbah Jaring Yatmo, ini selalu membimbing kita, selalu membina kita, selalu gagah dalam mengawal kita dalam kejamahan buka Islamiyah ini, mengantarkan, meladeni juga mengawal, ngomong sampai di tempat ada rakyat-rakyat yang selalu dikawal dan sebagainya. Jangan pesannya jangan sampai ada yang mengganggu dari jamaah ini.
itulah beliau yang selalu gagah perkasa dalam menerbitkan atau mewujudkan sebuah jamaah ini bisa lestari di dunia ini karena untuk tuntunan hidup yang sebenarnya sudah diaturkan oleh Allah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian kami hormati kepada keluarga beliau, kami karena merasa menghormati, merasa terhormat kepada keluarga beliau, untuk mengenang beliau, kami mohon kepada keluarga untuk mewakili, mengaturkan sepatah dua patah kata dalam pada saat ini, sehingga kita bisa terkenang kepada beliau, dengan mudah-mudahan apa yang menjadikan beliau menjadi perjuangan beliau ini juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kepada keluarga, kepada keluarga, pada Mas Royo, tapi dan beberapa kami untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ya ingkang ajeng. Nyuwun pangapunten Bapak-bapak, Ibu. Saya beserta kakak saya dan adik saya sebetulnya sudah berangkat, namun lewat pintu depan ini kok pintunya ditutup. Istibo ora. Padahal informasi kemarin itu tetap di rumahnya Pak Adi gitu ya. Dan ternyata hotel Pak Patris, hotel yang lainnya tidak ada yang diangkat. Akhirnya saya tadi keliling sampai di Masjid Baru Siman ya, sampai Siman. Akhirnya bel masuk, namun tidak bisa hadir masuk. Katanya tetap acaranya di tempatnya Pak Haji, namun karena ada ritual sehingga pintunya ditutup. Akhirnya kembali lagi ke sini, tak buka dewi melebu. Karena itu saya mohon maaf, tidak bisa keluarga tidak bisa mengikuti kegiatan sejak awal. Karena itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini sejak awal. Perlu saya sampaikan, saya anaknya Mbah Yatmo. Saya kira Bapak Ibu sudah hafal betul dengan Mbah Yatmo yang tidak bisa pidato, sama seperti saya tidak bisa pidato seperti Mas Amal tadi. Ini iso guyon. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota CUI, alhamdulillah saya hari ini senang senior CUI, promotor CUI hadir, yang awalnya kalau tidak salah 8 ya Pak, namun beberapa sudah dipanggil oleh Tuhan sewaktu-waktu, setiap saat. Istilahnya perintis CUI ini kita doakan mudah-mudahan mendapatkan tempat yang enak sesuai dengan amal ibadahnya. Termasuk Mbah Yusuf, Mbah Eno, Mas Ui. Ini senior awal mula ngaji ke tempatnya Mbah Bani. Kalau menurut cerita awal mulanya seperti Mbah Kantris, Mas Uat, dikuyok-kuyok, dibisui, dimarahi, Mbah Yatmo. Ya,
Saya tahu, walaupun saat itu saya tidak aktif. Nek misi ora kok kurus sembarang. Nemen pun nemen. Kowe wong awake dhewe nek kira-kira wis mlayu. Betul. Boleh ditanyakan kalau Mas Fuad, Pak Katris, apalagi Pak Katris ini yang tadinya sudah hidup enak, suruh pulang, suruh ngaji, mungkin Pak Katris belum pernah cerita itu. Hidupnya enak, kerjanya nggak begitu berat, tapi bayarannya gede. Namun pulang ngaji. Karena itu berbahagialah kita semua. Ternyata guru kita, ustadz kita ini memang otaknya otak profesor. Bisa menjabarkan apa yang diberikan oleh almarhum Bapani, Pak Yatmo, yang mudah kita terima, baik yang tua, yang muda, mudah diterima. Bahasanya itu mudah diterima. Mungkin apa yang disampaikan oleh Mas Awal tadi, iki maksudnya piye, ternyata Pak Katris bisa menerjemahkan dan bisa mudah diterima untuk kita semua. Karena itu sebagai anak, sebagai keluarga Mbak Yatmo, saya mengucapkan terima kasih, dan ini juga perlu dilakukan diteruskan. Jangan hanya sekedar duduk ikut. Modelnya akan kita nyantai, tapi sungguh-sungguh. Itu ya. Kemudian seperti apa yang disampaikan oleh Mas Amal, saya sendiri juga tidak pernah yang namanya diulang oleh bapak saya. Emisi turun. Dan biasanya itu ya jaranglah orang tua mulang anak itu ini jarang. Namun saya biasa ngerumpi mendengarkan kalau bapak saya ngomong-ngomong masalah tua. Biasanya masuk jam 12 malam biasanya sampai subuh. Itu biasanya membicarakan ilmu tua gitu, bahasa Jawa. Nanti bahasa Arabnya Mas Amal itu. Balak boy Mas Amal. Saya biasanya ngerumpi di kamar sambil mendengarkan. Neng dia rasa lakoni. Dilaksanakan semampunya. Mungkin adik-adik saya, kakak-kakak saya ya tidak pernah diulang secara khusus, itu tidak pernah. Tinggal pandai-pandailah kita Mas Amal ya. Ilmu yang diberikan, kalau boleh dikatakan ilmu, ternyata Pak Katris ini, biasa saya manggil Mbah ya, bahasanya memang Mbah, minta izin ke saya mau menciptakan buku
apa-apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Bani sama Mbak Yatmo, silahkan. Tidak izin saya pun tidak apa-apa. Ilmu itu milik kita semua. Kalau memang baik silahkan dipakai. Yang nggak cocok ya tidak usah dipakai. Sebetulnya sudah lama ini, ada 1 tahun lebih. Saya tunggu-tunggu belum jadi. Masih revisi. Tahu 1 tahun lebih. Buku yang diciptakan ini. Alhamdulillah kelihatannya sudah jadi. Namun Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu jangan mengkultuskan. Saya kalau pas ada kajian, kalau dari Mbak Yatmo seperti ini, merinding saya. Dalam arti seolah-olah jangan sampai mengkultuskan. Kalau sudah disebutkan dari Mbak Yatmo begini, tetap pula. Apa? Anaknya rasa neroke. Rasa neroke masalah. Sehingga dengan terciptanya buku tadi mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ini satu pesan. Mungkin nanti kalau cocok silahkan dipakai, kalau tidak cocok dibuang saja. Bapak saya Mbak Yatmo itu selalu ngomong, selalu ngendika, senengol labuh sapodo sing kenceng lekmu nyekel agama. Itu yang diberikan kepada anak-anaknya. Senengol labuh. Lelabuh ini apa Pak Jono? Ketulung macam gitu. Ya, ketulung. Mungkin yang sudah mengenal seperti Pak Tatris, Mbak Sob yang sepuh, senengol labuh paribasane sak bol-bol itu doke. Bisa kira-kira kita. Nyawa tidak tidak usah memandang siapa itu. Ini nanti mungkin akan diteruskan masalah hadisnya, masalah oleh Bakatis dan bahasanya ngoten itu. Senengol labuh. Labuh ini juga panjang. Kemudian yang terakhir, pada saat beliau mau wafat, kira-kira itu habis maghrib atau isak gitu ya, Pak Katis dulu di rumah sakit, masih pesannya sing rukun. Ini kalau dijabarkan sampai ke kelompok JUI, sing rukun. Itu jerman saya sendiri. Sehingga tidak ada antara kelompok person JUI ini yang tidak rukun. Mungkin bapak, ibu-ibu belum mengenal saya. Memang saya jarang mengikuti kajian-kajian di sana itu, memang jarang mengikuti saya. Apalagi sekarang. Oh, anaknya cari lah. Tapi kalau mana toh ini
mungkin terlalu anggap, mungkin terlalu sombong, mungkin memang saya nggak bisa ngomong, tidak seperti udah kata Mbak Jono yang pointer ngomongnya. Sekali lagi saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota JUI. Mudah-mudahan JUI ini seperti yang diamanahkan dari Mbak Bani bisa berjalan dengan baik. Toh nyatanya anggota JUI itu rojaun. Kalau bahasanya Mbak Yatmo, anggota JUI itu ada simpen ngomong. Bahasa kerennya anggotanya ya ada mantan Brahmacora. Berak total mawon ya. Tapi ya alhamdulillah mantan loh ya. Mantan Brahmacora paribasane. Gek gelem ngaji. Lha mantan kiai ngono pinter. Asiknya di situlah kita ini. Dan mudah-mudahan Ustadz kita yang biasa ngomong bicara di depan diberikan kesehatan dan bisa menjalankan amanah dari seniornya, dan kita mendapatkan ilmu yang sudah dirangkum dengan bahasa yang mudah kita cerna. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama keluarga, atas nama Mbah Yatmo, dan terima kasih apa yang telah dilakukannya tadi walaupun saya tertinggal. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari adik saya atau kakak saya ada yang menambahi. Monggo, Mbak Sis, Mbak Sri. Ngomong-ngomongan. Ngomong-ngomongan. Bocah ruwet-ruwet sampean sumpene iki lho. Mekaten perlu sami jamaah Islamiyah ingkang amin berkati Gusti Allah ingkang kawula hormati. Alhamdulillah sambutan dari beliau para guru kita, bapak kita sudah disampaikan, dan selanjutnya adalah kami sangat menghargai, kami sangat berterima kasih kepada siapapun, tapi ini ada yang kami sebut dulu pada waktu di Sampon itu, pada saat apa namanya hujan lebu, hujan debu ya, gunung meletus itu ada tim namanya tim kerja itu sukses luar biasa, awan bumi bersih dan sebagainya, itu yang dipimpin oleh beliaunya Ustadz senior yaitu Bapak Warsito, luar biasa beliau, luar biasa dalam memimpin teman-temannya kerja bakti, menggerakkan bisa bersih, bisa dan sebagainya, bisa enjoy, bisa dilaksanakan dengan nyaman. Itu kerja dari kerja bakti Bapak Warsito memimpin pada saat itu luar biasa. Itulah sekali lagi Bapak Warsito, jasamu telah dikenal. Terus seperti Raisa tuh berapa ya? Bisa ya. Nah itu. Mungkin. Pokoknya beliau itu kalau pada waktu jadwalnya itu kalau lantainya itu mesti oleh beliau ini dipel duluan. Jadi berangkatnya sudah jam 4:30 sudah duluan ngepel.
untuk membersihkan di rumah sana itu, sehingga pada waktu maghrib sudah bisa dipakai. Itulah itu yang rutin, apalagi ya saat-saat iden apa namanya izin dintil misalnya waktu-waktu tertentu itu luar biasa. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, itu juga karya-karya Ilham Hasan katanya. Ilham Hasan karyanya. Ya, dan itulah Bapak Ibu sekalian juga yang akhir-akhir ini saya juga sangat berterima kasih, kediamannya atau rumah beliau selalu dipakai untuk kegiatan kejamaah Bapak Haji Obroni. Nah, ini bukan hanya tempat, bukan hanya dan lain sebagainya, satu Borampeni juga termasuk Pak Sukir, Pak Haji Sukir. Alhamdulillah kepada beliau juga kami aturkan banyak terima kasih. Nah ya, itu juga Ilham Hasan. Kalau iya, bagaimana itu ya kita harus berterima kasih. Ayo, kalau kocok-kocok nggak bersyukur, kalau nggak bersyukur pada teman-teman, pada siapa lagi? Dan yang terakhir ini, walaupun ini yang terakhir, tapi sebenarnya masih banyak, tapi yang rotok mentol, yang ini ya sebenarnya yang lainnya juga mentol selainnya sebenarnya. Termasuk kepada tim buku. Wah, ini tim buku yang tadi setiap hari ditulis apa tadi? Bismillah apa tadi? Harus baik tadi. Bersyukur ya Pak Hari, kepada Mas Hari dengan timnya yang luar biasa, siang malam sudah berbulan-bulan oleh Pak Kadir selalu ditagih terus dan terus. Yuk saya tahu sendiri kayak itu juga termasuk Ilham Hasan. Iya, makanya aku sih garap malah. Termasuk yang terakhir Bu Sita juga nimbrung juga Ilham Hasan. Maksudnya juga membantu tim buku gitu loh. Luar biasa tim buku, luar biasa. Bisa mencetak sekian ratus buku. Itu sudah alhamdulillah kekayaan jiwa, karya-karya yang sudah terkumpul dalam acara Allah selamanya luar biasa. Semoga semuanya selalu mendapatkan ridho dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan selanjutnya yang lain-lain tidak perlu kami sebut, nanti tak sebut di Makokean. Jasanya Pak Prawit. Pak Don. Mulia li sampai li. Kawan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kali ini betul-betul kita merasakan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya adalah kajian pesan moral yang terkait pembuatan buku, yang terkait dengan penerbitan buku ini. Untuk itu kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Kadris, monggo waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan beberapa hal terkait pesan-pesan moral penerbitan buku ini, yang memang sengaja intinya penerbitan buku ini adalah dokumentasi, mendokumenkan sebuah ulangan-ulangan luhur yang diberikan beliau kepada kita semua, bukan ke saya tapi kita semua, sehingga secara moral kita pun, karena itu berbicaranya dokumentasi, tidak sekedar kita itu mencatat dan untuk kemudian mengabadikan ulangan, tetapi bagaimana ulangan itu bisa betul-betul ngijawantah dalam kehidupan kita.
Ini hal penting yang harus kita tandaskan. Kata beliau apa? Buku ki tulisan gek ben digawa wong-wong aja leh maca ben ning jero lemari ae. Intinya ngono. Lek wis nampa buku gedak-gedek gila-gila penang bodokan. Lek wis ngono terus maca asoleh. Jadi Mas Amal tadi itu salah tak puntir. Bapak Ibu sekalian, di sana banyak sekali tutur-tutur beliau yang sering kali saya tulis dalam buku harian saya. Kadang-kadang masuk dalam benak jiwa, sehingga kata-kata yang terlontar insya Allah itu kata-kata beliau, mirip dengan beliau, paling sepatah dua kata yang sering sekali memang tidak termemori oleh saya. Jadi istilahnya Mbah Yatmo itu seringkali kosongan, dengan Mbah Bani seringkali privat. Saya berkali-kali, ini saksinya istrinya Pak Amal ini, Tatris Jeluan, 2:30 malam, bel. Kadise sing kae kon gowo. Itu sering sekali seperti itu. 2:30 malam. Waktu itu anak saya masih kecil, masih anak itu yang bungsu. Terus kemudian kadang-kadang Mbah Yatmo juga begitu. Ini konsepnya ini. Sing penting aku rohku dadi. Nah, seperti ini menjadikan beberapa catatan penting yang akhirnya menjadi buku yang akan kita terbitkan kali ini. Jadi kata-kata di situ itu banyak sekali kata-kata wos, kata-kata yang memang mengandung makna filosofis, yang mengandung makna yang harus kita renungi. Jadi di buku kita kuncinya jangan membaca. Kalau membaca penjelasan nanti tidak mendapatkan apa-apa. Artinya reading, yang membaca yang dengan mata melihat tulisannya begini terus diwaca dilebokne otak. Ini tidak akan menggapai yang namanya saripati. Tapi di kita ini nanti buku-buku ini atau buku-buku serial berikutnya itu nanti kita harus banyak merenung. Bahasane Mbah Yatmo ngrasakne. Wong sing sregep ngrasakne. Aja diutekne apa-apa diutekne apa-apa diutekne. Ini abad sekarang itu kan otak. Apalagi dengan adanya medsos. Lek wis WA, lek wis YouTube, ngono manane pengpungan. Itu tidak ada melarasnya, tidak ada merenungnya, tidak ada yang namanya istilah psikologinya itu internalisasi nilai. Tidak ada penghayatan kepada sistemik yang ada dalam jiwa. Saya ulang, tidak ada penghayatan sistemik dalam jiwa. Ini bahasa psikologisnya memang begitu. Nah, ini yang menjadikan ulangan kita itu aman. Ulangan kita itu aman. Ulangan kita itu tidak memiliki makna. Berkajian ya wes tidak ada perubahan sikap. Karena apa? Tidak ada proses internalisasi makna tadi. Ini yang sering kita lakukan dalam belajar itu seperti itu. Itu pun persis sama Mbah Yatmo sama Mbah Bani. Golek ilmu orang yang labuhi. Lah sing dingin ngeletne ilmu ning jiwa kita, nggih ngeletne ilmu dalam kehidupan kita ki apa ora labu. Toh semua ilmu mesti muaranya labuh sak padha. Catat ini, semua ilmu itu mesti muaranya labuh sak padha. Endingnya tidak pernah ada iman tanpa wa'amilus sholih. Deloken ayat ning Quran, wabeh amanu mesti diikuti amilus sholih. Kata ittaqillah, kata takwa mesti diiringi husnul khuluq, mesti diiringi budi baik. Itu dua kata majmuk sayur mayur yang sepertinya tidak bisa dipisahkan. Nah ini yang sering ditanamkan apa?
nemu wulangan iki lho, lek wis kowe iki mlaku, lek wis kuwi nglakoni. Lek Mbah Yatmo ngono. Kowe ora bakal nemokne ngilmu ki piye ngono, ora bakal nemokne lek ra kowe mlaku dhisik utawa kowe nglakoni dhisik terus ngrasakne ning lakumu. Lek Mbah Bani sederhana, nyangono rasa kakak ngomong, rasa kok dasar. Ora eneng aku ki ceritane ngongkon ora ning dasare ora eneng. Ki aja kami dasar. Sama seperti Pak Gi persis, Pak Gi itu nggak mau dasar-dasar. Dik-dik hadise ndi Qur'ane ndi, hadise ndi Qur'ane ndi. Lah mesano tak budane mukok-mukok karo dasar dulu. Pak Gi iki sak rombongane lho. Pak Gi ku akeh. Kur sing ditekokne dasare. Terus tak tekoni sing tekok pernah itu ya. Ini Pak Agus kula teng mriki dipas anu bang lebih dasar. Terus tak tekoni genten sing tok karepne dasar iki. Quran hadis. Kuwi Quran hadis iki dasar. Bingung. Lah omong kuwi sing tak arani dasar iki piye? Kowe malah bingung. Iki kok dasare ora kur kuwi malah. Tak tambahin enek hukumnya adat dan hukumnya negara. Itu sering sekali tak gemapaki wong-wong sing lincip-lincip kami dasaran itu seperti itu saya pernah. Ini istilah kami dasaran yang tidak pernah memahami. Sebetulnya kalau kita berpatok kalau agama itu majbulah, agama itu sudah terbangun di dalam diri kita. Ini kalau Imam Ibnu Taimiyah itu saya teringat sekali Mbah Yatmo itu kalau menerjemahkan fitrah majbulah, fitrah yang sudah terbangun di dalam jiwa orang. Intinya gini, uangnya sajane ora sah sinau agama wis ngerti agama. Pas kowe iki iso nggoroi tanggamu, iso nggoroi negara, ning gero ning awakmu dhewe iso. Sederhana aja, itu agama. Lek wis kowe iki wedi gero, apa tekok dasar, apa tekok Quran, apa tekok hadis. Ya ini justru orisinil agama yang terbangun. Nah, di situ sudah saya canamkan, sudah saya tulis semua di buku itu terkait pesan moral seperti ini. Saya ingin mengungkapkan dua hal terkait inti dari buku yang ada di situ itu. Yang pertama dari Mbah Bani. Didiken jiwamu, didiken uripmu kanthi ibadahmu. Didiklah pribadimu dengan agamamu. Itu kalau hadisnya ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Orang kaya agamane Pak Pram, agama tinggi sekti. Lek wis sekti terus dibuat. Jadi agama identik dengan kesaktian, agama identik dengan uang. Banyak enggak berkembang? Tren ini banyak enggak? Intinya sajane agama itu nasihat. Bukan kelompok akademik yang ngono. Agama itu dibuat buku, habis buku nanti harus dijual. Kuwi yo dakwah. Kuwi jarene yo ngabdi. Nek bayarmu kira lo ngabdi oleh duit. Bahkan ini ya rada anu ya, nek rada ora akeh wong apa-apa tak sampeyan. Ora lho jane kiyaine apa dibengkok. Orang kiai ini jane penggautannya apa kok bodoh suki-suki. Ini ngobrol pribadi tapi Mbah Yatmo itu tabu untuk mengungkapkan di muka umum, tabu. Lah aku Mbah Yatmo aku wis muni ngono. Aku dicekel. Lah aku bisa omongin Mbah Yatmo aku wis ngono. Jadi cekel wong. Riyana begitu enggak begitu? Begitu. Jadi intinya uang itu menjadi banyak kendala dalam sistem perjuangan. Kita umumnya pisan kok eneng hari
nggih tuku kertas ngono curek bathuke malah. Mulai Agus Ahmadi muni lha kuwi dhisik anu tukune nggih bensin curek bathuke. Munut urunan bensin. Jadi sekali lagi kita berikan nanti sekitar 215 buku dengan tanpa adanya sepeser uang rupiah yang berlaku atasnya. Siapa yang diberikan? Masyarakat. Gratis, tidak pernah ada biaya. Golek eneng biaya, kira-kira tangane lek karo apa jenenge mbubing tahiyat kira-kira enek sing kiting. Ngobrol. Nah, ini artinya apa? Tidak pernah ada uang. Kembali ke tadi. Jadi pesan moral yang sangat mendasar dari beliau, bina pribadimu dengan ibadahmu. Kalau kita kembali kepada intelektualitas beliau berdua, Mbah Bani ini wong terpelajar, sangat menurut saya orangnya sangat cerdas dan bisa jadi melampaui kecerdasannya. Bahasanya loh ya kita tirone, sarjana PUU. Saya sering di PUU-nya, sarjana PUU kayak ngono. Wah, iki. Lah ora sarjana kok ya wae dangan. Artinya apa? Beliau itu melampaui zamannya. Banyak diantaranya malah wong jintak dewe tidak mampu menjangkau arah pemikiran jangka panjang beliau. Dalam tanda kutip, banyak mau itu dijintak itu dalam tanda kutip pemikirannya karena terlampauinya pemikirannya kelas loro bae wis di SMP. Orang nyanda, terus orang nyanda, orang cocok karena goblok. Wah, rasanya orang cocok karena goblok. Oke, orang. Wah. Terus akhirnya nyimpul nih, kesimpulannya goblok nih, ya. Enak anu kata-kata mutiara. Uteke wong goblok ini cangkeme. Ada itu. Aku wani tanggung jawab mengenai dasar itu. Neng uteke pemikiran kecerdasane, kebijaksanane wong cerdas itu di dalam hatinya. Ini yang beliau sering sekali dipegang teguh itu begitu itu. Nah, kalau Mbah Bani tadi bilang ibadahmu itu loh yang akan membina pribadimu. Sehingga secara ontologis, secara epistemologis, secara aksiologis, ontologis, pertanyaannya selalu apa? Nyapa kowe maca barik lana fima rozak tanah. Tenang ae, iku eneng aku iso ngomong. Nang wonten Pak Haji. Tenang ae, kan tak awali kok barik lana sih. Doane sih. Aku soalnya ke toilet itu tak nunggak deh. Nah, mengapa kita membaca barik lana? Terus bagaimana membaca barik lana? Epistemnya begitu tuh, epistemologisnya. Aksiologinya, untuk apa kita membaca barik lana? Kita membaca Maliki Yaumiddin. Apa Maliki Yaumiddin? What? Terus bagaimana kita membaca Maliki Yaumiddin? Untuk apa kita membaca Maliki Yaumiddin? Ini kalau Mbak Bani terkata dicerdasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iki dudu rapal. Sama sekali bukan rapal. Seringkali rapal seperti itu yang menjadikan agama kita tidak mendidik, syariat kita tidak mendidik kita. Syariat itu dalam tanda kutip orang kena digolek swarga. Syariat mendidik kita, kita berbuat baik, tiket perbuatan baik kita loh yang akan sampai kita kepada surga. Bukan syariatnya, tapi produk aksiologis dari syariat itu kita kerjakan. Makanya masa mama nak ngendikan loh, kabeh iki
ulangan buku-buku kuwi kanggo uripmu. Lha nyapa kok ngono? Lah kok saiki mati kabeh kok. Lek ngarani mbah bapane, dedok mlaku kok. Mungkin kita urip jan mati. Lah untuk hidup yang sesungguhnya hidup itu loh buku-buku ini diciptakan. Hidupnya apa? Hidupnya hati, hidupnya jiwa. Dari kematianmu yang selama ini kamu hanya dia mau bayangno ya, bukan bayangno. Nekek golek terus karek loro mata. Ya ora tak tinggal kan nekek golek nelek. Dalam kas mata. Bang. Terus apa yang kamu sebut sebagai hidup? Tidak ada, hidupmu tidak pernah hidup. Dalam masa kamu di dunia yang hidup itu sebetulnya kamu tidak pernah hidup. Awan esuk bengi nyambut gawe, awan esuk bengi nyambut gawe, awan esuk bengi nyambut gawe. Gek wis ngono iki apa bedane karo pitik? Ini banyakmu sering kan kusru-kusru. Terus yang kedua, pesan moral yang perlu saya tandaskan dalam kaitannya di buku itu, yang penting kalau Mbah Yatmo itu ojo kulino munita. Ada di buku sudah saya tulis. Intinya wis tak aku ya. Ini menunjukkan apa? Sikap gemagah. Kaya-kaya ora ning wong liya. Kaya-kaya sing iso kurdeke. Kaya sing akhire nyingkur ananing pengiran. Ningkur ananing sing kuwasa. Sepandai apapun kamu tidak kuasa. Sepintar kamu pun ada yang lebih pintar, yang lebih kuasa. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Apa? Sikap ojo kulino ngaku, ojo kulino yang namanya baku. Aku. Ini watak-watak gemagah. Ini yang seringkali saya kena marah, mesti kena itu, prikit itu. Sering sekali dimarahi, ndak kok dhewe, sering sekali. Dan ini menjadi kontrol moral yang harus kita lestarikan. Justru itu pesan moral utama yang ada di episode yang kedua Mbah Yatmo in memorial, sikap dan tindakanmu itu nanti itu banyak pesan moral ke arah menghilangkan keakuan. Ojo kulino ngaku, yo ojo sok ngulinakne aku. Karena aku itu sebetulnya tidak pernah ada. Yang ada hanya Maha Aku. Inilah Bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan buku ini nanti akan bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Dan keluarga kita. Nanti untuk keluarganya Mbah Yatmo sebagai penghormatan seberapapun nanti kita dalam koridor kemampuan kita nanti butuhnya berapa dari panitia harus mencukupi, dari Mas Amal butuhnya untuk keluarga berapa, konsekuensinya dari panitia mencukupi. Ya. Mulai perkara kertas utang ora apa-apa, punya utang. Hubungan ora apa-apa. Penting aku sama dia aja sampai ngadu. Bensinnya njaluk. Apa ya nek dia tuku bensin. Lah iki lek dikongkon terus enak muni. Itu bensin apa? Itu bensin jecek ndasmu kuwi. Itu sering sekali saya jarak seperti itu. Engko ngene bensinnya jecek ndasmu wis ben. Ini hal-hal yang tidak perlu ada dana dalam perjuangan. JUI tidak ada pengurus, orang yang ketua, orang yang bendahara, apa meneh sirkulasi duit orang yang. Berapa biayanya? Kata beliau apa? Sing biayai JUI itu ikhlas. Nek mau parek ning Gusti Allah lho dadi duit penorno. Karo wong nek ikhlas tertuntun karena Tuhan. Sering sekali itu disampaikan ke saya. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini, begitu. Makanya
Pak Haji barang yo aku yo malah kenal Pak Haji rasa wedi Pak Haji sudah tenang. Ini hal yang harus kita sampaikan. Yang selanjutnya nanti pembagian per rayon ya Pak Jono dipandu yang baik, mudah-mudahan terus bisa lestari, bisa kan. Untuk selanjutnya nanti Pak Haji berarti iso ini di tempat ini saya oleh. Untuk berikutnya buku sholat jenazah sama bukti utama, mudah-mudahan nanti 3 bulan lagi bisa terbit kembali untuk kita bagikan lagi. Karena apa? Buku Budi Utomo itu buku vital, itu bukunya Ngabar yang lama nggak diterbitkan, kemudian beliau wes cukup nih terbitnya JOI. Akhirnya saya dengan surat beliau, surat KTP C jadi aku karo Mbak Bani yang main KTP C suruh nyampaikan ke Pak Tolkah. Akhirnya saya ambil berkas-berkasnya untuk kemudian nanti akan kita cetak di JOI. Perlu Anda ingat Mbak Yatmo itu ini jujur-jujuran terbuka. Dia kon ngendikan wis ora mungkin gelem, ora mungkin dia ngendikan. Dia itu pengawal Pak Dirman, dekat dengan Pak Dirman waktu itu. Tapi sejarah nggak pernah mencatat. Kita harus mengetahui hal itu, karenanya mental juanglah yang harus kita lestarikan. Mbak Bani, ini Mas Amal ya ora gelem ngendikan, Mbak Bani ora gelem ngendikan. Lah mergo aku ya gelem ae. Piye? Anane gontor gede mergo bahasa Arab. Yang menyusun seluruh nyadur suluwah tamrinat beliau. Sampai beliau dulu dikagumi oleh Syekh Mesir, sehingga laboratorium bahasa Arab sedunia di Mesir itu mengucapkan terima kasih sambil memberi kenang-kenangan kitab yang sekarang di rumah saya. Konsep-konsep tulisan tangan beliau terkait buku tajwid yang sekarang berkembang itu, beredar itu di rumah saya, tulisan beliau, walaupun namanya Imam Jarkasi. Ini Ustaz, sing nulis kowe, sing tanda tangan kowe. Lek ngoten mboten tamtu mawon. Mbah Bani bersikeras gah tanda tangan. Ini bakti saya kepada guru-guru saya. Bahasa Arab juga demikian. Jadi gontor sebesar itu tidak pernah lepas kebesaran Mbah Bani dalam menyusun buku bahasa Arab. Ini harus kita omongin. Bukan kita geden-gedenan das, tapi ini fakta sejarah. Yang memegang musa Mbah Yatmo, ini harus kita omongin karena itu fakta. Sing pamer ben aku dudu dhek, dadi kula aku sing senen ben aku. Dan itu jasane wong maksudnya sekolah, kula mboten pamer. Nek pamer nek jasa kula, aku yang ngono disauri besok ning ngene Gusti Allah. Enak aku jawab. Ini hal yang harus kita fakta. Karena Mbah Yatmo itu sering sekali karena umat disepualek nepol mergo gak cerita. Padahal itu kalau dia cerita itu sebetulnya banyak, tapi tidak mau karena saking pegai kita. Ini hal yang harus kita hal yang harus kita pegang teguh. Bapak-bapak sekalian, nanti sejumlah buku bisa disampaikan ke rayon masing-masing mewakili. Gak sing nyampe ning rayon, sing ke tukul ning rayon ora usah digendah petita-petiti karo nguwae kemelek. Justru ning kono itu binanen, justru ning kono itu arahkan menuju kepada apa yang buku itu